Jumpa kembali bersama Wisnu Audio Service. Kali ini ketemu sama pasien. Ini coy, ada timbangan digital, mereknya Hinomaru. Kerusakannya ini mati total katanya. Nah, kita akan segera perbaiki. Yang pertama kita cek ini jack AC-nya, dicolok di sini. Apakah ini menyala? Nah, kita coba ya. Oke. Ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, sebelum kita lanjut untuk servis ini, silahkan like, comment, and share-nya kalau memang ada yang perlu ditanyakan, atau kalau memang channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subrek, jangan lupa. Oke, kita lanjut coy. Yang harus kita lakukan yaitu pertama, ukur input yang masuk ke ini di skala AC ya, pakai tester analog ataupun digital sama saja coy. Input tegangannya harus dicek, harus ada 220, colok satu yang tengah, yang pinggir kiri dan kanan, yang tengah jangan. Kalau yang tengah ini untuk ground. Kita cek di sini skala AC ya. Oke, input PLN-nya sudah ada 237. Nah, kebetulan tegangan di rumah saya ini, di tempat saya bagus. Mantap, solder pun panas coy. Hot, jeletot. Oke, dipastikan ini kabel tidak bermasalah. Kita cabut dulu kabelnya. Ya, jangan lupa sambil ngopi coy. Ngopi ya. Minum dulu. Mantap. Kita bongkar saja nih. Tutup atasnya. Teng. Nah, kita balik dari belakang. Kita keluarkan baterainya coy. Kita ukur ini. Cek baterainya di skala DC, di skala 20 saja cukup ya. Ini cek ya, lihat di sini. Tegangannya 4 volt ya, 4 volt. Ini ampernya, ini mH-nya 4,5. Tegangannya 4 volt. Kita cek di sini. Apakah terukur 4 volt? Wow, 0 ya, hampir 0 nih, 0, coy. 0,75. Berarti ini mati. Tidak ada tegangan sama sekali. Ini baterainya terlalu habis, rusak. Nah, kita coba pakai input ini. Pakai input AC. Saklarnya posisi on ya. Nah, posisi on. Kita ukur di sini. Kalau tegangannya naik menjadi 4 atau 5 volt kurang lebihnya, berarti adaptor AC-nya, chargernya bagus. Kalau tidak berarti rusak. Kita coba colok ya. Sudah dicolok, kita coba tegangannya muncul apa? Masih tetap 0, ternyata masih 0,75. Berarti ini tidak masuk coy, tidak masuk sama sekali ini. Ya. AC tegangan untuk chargernya tidak ada. Nah, kalau sudah gini kita simpan dulu baterainya di sini. Kita simpan dulu. Kita fokus ke dalam. Baut yang di belakang sudah kita buka 4 buah. Kita tarik ke atas. Oke, mana nih? Nah, sebelah sini. Coba lihat. Diputer-puter supaya kelihatan maksudnya. Nah, ini ada adaptor charger nih. Kita buka dulu coy. Kita buka dulu. Ini tegangan chargernya berapa volt? Kita lihat di sini. Kalau menurut tulisan sih ini 6 volt ya. Mungkin keterangannya seperti itu. Ini 6 volt. Oke. Apakah ini tegangannya muncul di sini? 6 volt. Ya. Kita cek
colok lagi setrumnya, adaptornya colok lagi ke sini coy ya, colok ke sini ke AC-nya. Nah, kita cek tegangannya harus muncul di kabel merah dan hitam. Ya, ternyata 0 volt nih. Ini kita cabut. Nah, ini kita cabut berarti 0 volt. Kita cabut dulu ini. Jangan sampai ada setrum nanti kaget. Nah. Kita cek, kita buka ini seperti apa dalamannya. Wah, kelihatan ini hangus coy. Lihat, hangus ya. Wah, lihat. Wah, kacau. Pantesan ini mati coy. Lihat saja ini keadaannya ini. Ini sudah meledak nih, berkembung. Ini kembung. Ini bagian PLN-nya, bagian input primernya juga rusak, sudah hangus seperti ini. Oke, kita cabut dulu input AC-nya yang ini nih. Yang merah-merah ini input AC. Dari kabel ini. Nah, ini kabel AC. Tersisa kabel DC. Nah, ini kita cabut. Nah, kalau mau diperbaiki bisa, mungkin kalau mau ini diperbaiki aja, cobalah. Ini paling tinggal kasih dioda penyearah 4 buah untuk mensuplai IC ini, IC regulator. Pakai Elco 2,2400 volt. Outputnya juga udah pecah nih. 10 volt 220 mikro. Bagaimana cara menentukan apakah ini mesin masih menyala ataupun tidak, masih berfungsi ataupun mati? Kita cek pakai ini. Pakai regulator ini kita nyalakan. Menurut tegangan baterai tadi kan terukur tegangan baterainya 4 volt. Nah, kita kasih tegangan 4 volt aja. Nah, ini tegangan 4 volt ya. Sudah dikasih tegangan 4 volt. Kita pakai kabel ini, pakai kabel dari sana. Nah, menuju ke kabel yang ini nih, yang menuju ke baterai ya. Yang ini nih coy. Tapi bisa gunakan dulu kabel yang ini. Sama nggak ya? Bentar. Plus minnya harus sama. Plus minnya harus sama. Nah, kebetulan sama nih, plus minnya sama nih ya. Plusnya di sebelah kanan, min di sebelah kiri ya, sama. Kita pakai ini aja dulu. Anggap saja ini pengganti dari baterai di sini. Ini kan input baterai di sini coy. Kita kasih tegangan dari sana yaitu 4 volt. Kita nyalakan. Apakah ini ada bunyi bip titit? Kalau begitu berarti ini mesinnya masih hidup. Coba ya, kita kasih tegangan dari sana 4 volt. Hitam ke hitam, merah ke merah. Ini sentuhkan saja pakai tangan seperti ini. Nah, ini menyala coy. Coba lihat. Nah, ini menyala. Kita cabut lagi. Berarti ini bagus nih. Ini bagus. Nah, untuk mengakalinya kita sediakan charger. Nah, charger HP seperti ini. Tegangan AC-nya yang ini coy. Tegangan AC yang ini. Nah, ini bekas input AC-nya yang ini. Kita kasih input kabel di sini ya. Kabel merah dari sini. Input AC masukkan ke sini dulu. Disolder ya. Nah, input AC-nya seperti ini sudah kita solderkan. Sudah dapat dipahami coy? Input AC di sini. Selanjutnya kita cari tegangan output. Nah, ini kan ada 2 output nih.
untuk charger ke handphone. Kita pastikan tegangan positifnya yang mana, negatifnya yang mana. Kita ukur dulu coy. Kita ukur dulu, jangan sampai salah, karena kalau DC itu kalau salah itu fatal akibatnya coy. Hati-hati, ini ada tegangan tinggi yaitu 220. Nah, 5, sekian. 5,35 ya. 5,35. Berarti tegangan positifnya sebelah kiri dari sini. Ini tegangan positif yang ini coy. Ya. Kita ukur lagi. Nah, tegangan positif yang sebelah kiri yang ini. Itu caranya coy, menentukan positif dan negatifnya. Nah, ini sudah diketahui positifnya sebelah kiri. Kalau dari elko bisa dilihat juga. Di sini ada elko nih coy. Negatif kiri yang merah, yang polos ini positif. Lihat di sini. Berarti yang negatif yang ada stripnya merah nih. Ada cat merah nih, ini negatif. Yang polos positif. Gitu aja ya. Kalau males ngukur silahkan lihat elko-nya saja. Seperti itu gambaran singkatnya untuk mengetahui tegangan. Tapi lebih mudahnya ada tips dari saya nih untuk mengetahui secara cepat negatifnya yang mana, yaitu yang terhubung ke body ini, body socket charger USB. Nah, ada bodinya nih, ada bodinya tersambung ke negatif. Nah, itu jelas negatif. Berarti sisanya yang tidak tersambung ini positif yang ini nih. Nah, ini positif. Begitu coy cara singkatnya untuk mengetahui positif dan negatif. Oh iya, jangan lupa ini sambil ngopi, jangan lupa dihabisin kopinya. Asar dulu coy, asar dulu. Nah, ini sudah kita sambung coy, negatif dan positifnya. Kita kasih alas supaya tidak short ke body ini. Besi ini ada besi, kalau ini plastik aman. Nah, kita sudah pasang nih plus dan minnya di bagian adaptor ini, adaptor charger. Jangan sampai terbalik. Nah, kita masukin lagi di sini di PCB input. Kita colok ya. Apakah ini berhasil menyala? Kita lihat. Kita colok coy. Bagus. Bagus coy, alhamdulillah. Nah, kita ukur. Kita ukur tegangannya. Nah, di sini. Di mana ya? Supaya terlihat. Nah, di sini aja. Kita ukur tegangan yang menuju ke baterai. Ada nih 4,6 volt. Berarti charger masuk nih. Coba lihat. Nah, ini indikator charger nyala ya. Ini indikator charger menyala. Bagus. Ini responnya udah ada nih. Nah, untuk beban udah bisa mendeteksi beban. Bagus. Coba tegangan inputnya dari adaptor ini. Kita cek di sini di tegangan input 5,34. Oke. Kita coba matikan saklarnya. Apakah ini mati ataupun padam? Kita lihat ya. Ini saklarnya kita matikan. Nah, bagus. Mati, tapi charger masuk. Charger masuk nih. Karena ini masih on. Kalau ini dicabut pasti mati. Kita cabut ya. Ini dicabut ya adaptornya, kita cabut. Ini lama kelamaan kalau ini habis. Nah, ini habis. Tegangan dari sini habis, ini akan mati. Kita colok lagi. Nah, ini chargernya masuk lagi. Perlu diketahui saklar yang ini switch on off ini hanya untuk men-switch tegangan yang masuk ke mesin.
bukan dari AC ya, seperti itu. Oke, dapat dipahami sampai di sini? Oke, kita nyalakan lagi, coy. Nah, adaptor ini sudah berfungsi. Jadi untuk lebih sempurna lagi, kita tinggal ganti ini baterainya, karena baterainya sudah ngedrop parah. Ini nggak mungkin menyimpan tegangan lagi. Menyimpan hanya sebentar ya. Begitu caranya, coy. Kita tinggal rapihkan ini aja dulu di sini. Simpan secara aman, jangan sampai short. Nah, sekarang kita tes. On kan? Oke, sudah on. Ini agak buram ya, karena ini plastiknya tertutup plastik. Kita coba zero kan, mana zero? Nah ini zero berarti 0. Kita tes beban nih, terukur ya, terukur 0,9 gram seperti itu. Kita cek lagi, ini kembali ke 0, ini bagus ya. Cek 0,85 gram. Oke, sip, mantap. Jangan lupa like, comment, and share-nya, dan subscribe channel Wisnu Audio. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.